Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan maunahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih mampu melaksanakan berbagai perintah Allah. Khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa dan mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, serta kemudian kita juga diberikan kemampuan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang baik, seperti halnya sholat tarawih berjamaah, sholat witir, dan kemudian juga kita isi dengan tadarus. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membimbing diri kita semua minaz zulumati ilan nur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada hadis yang ke-25. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara dengan generasi umat Islam terdahulu dengan hari ini, itu tentunya sangat jauh berbeda, baik dilihat pada sisi spiritualitasnya maupun di dalam segi sosialnya. Generasi awal yang disebut dengan generasi emas, baik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, serta sahabat Sayyidina Ali, ini merupakan generasi-generasi emas umat Islam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada masa awal-awal perkembangan Islam, pada saat itu umat Islam saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka merasa iri ketika melihat sahabat lainnya bisa melakukan ibadah melebihi dari ibadahnya, sehingga kemudian sahabat yang merasa tertinggal di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kemudian termotivasi mencurahkan tenaganya, totalitas di dalam kehidupannya untuk mengejar ketertinggalan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Hal ini kemudian sejalan dengan ayat suci Al-Quran, baik di dalam surat Al-Hadid ayat 21 maupun di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardh u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Berlomba-lombalah kalian semua ila mawfiratin min rabbikum, untuk menuju mawfirah dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduha, dan kemudian surga, di mana luasnya surga tersebut itu seperti luasnya langit dan bumi, yang kemudian surga tersebut itu wa'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah wa rusulihi, kepada Rasulnya. Ayat yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ayat ini menjadi satu motivasi sendiri bagi umat Islam untuk selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan, baik itu kebaikan hubungannya dengan Allah maupun kebaikan hubungannya dengan sesama manusia. Apa kemudian kaitannya dengan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini?
inti ruh yang bisa diambil dari hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah semangat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahludz dzusur fil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrun bil ma'ruf shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaiha fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Yang pertama, ini ada beberapa sahabat Ansor dan sahabat Muhajir, yang kemudian para sahabat tersebut ini termasuk golongan orang-orang yang miskin, menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencarikan solusi terkait dengan masalah ibadah sehari-harinya. Kemudian para sahabat tersebut ini mendatangi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzusur bil ujuri. Mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzusur bil ujuri, bahwa orang-orang kaya tersebut itu datang bil ujuri dengan beberapa pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka semuanya salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka semuanya puasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka semuanya bersedekah bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka. Sedangkan kami di sini orang-orang miskin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sedekah sebagaimana orang-orang kaya yang memiliki kemampuan yang lebih untuk bersedekah di dalam jalan Allah. Ini kemudian yang membuat iri umat Islam ataupun orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang termasuk sahabat-sahabat yang miskin, karena mereka jauh kalah di dalam urusan agama, ibadah kepada Allah, di dalam urusan sedekah. Karena yang lainnya mereka juga bisa melakukan. Orang kaya bisa melakukan sholat, orang miskin pun juga bisa melakukan sholat. Ketika kemudian orang kaya melakukan puasa, orang miskin pun juga bisa melakukan puasa. Tetapi yang tidak bisa dilakukan adalah orang-orang miskin, adalah ketika orang-orang kaya tersebut ini banyak bersedekah, mereka tidak mampu melakukan ibadah-ibadah sedekah sebagaimana sedekah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat orang-orang yang terkaya. Ini kemudian yang diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah untuk memberikan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yabut ahadikum shadaqatun. Artinya
ada berbagai jalan yang bisa kamu lakukan untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kalian tidak mampu bersedekah sebagaimana orang-orang kaya, dengan cara bikulli tasbihatin, yaitu dengan cara melafadzkan lafaz tasbih, yaitu lafaz subhanallah. Karena lafaz subhanallah itu termasuk sedekah. Kemudian wa kulli takbiratin shadaqatan, kemudian dengan lafaz takbir Allahu Akbar itu juga merupakan sebuah sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan lafaz pujian dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah juga merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan tiap-tiap lafaz tahlil la ilaha illallah juga merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, shadaqatun adalah merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran itu juga merupakan sedekah. Sehingga kemudian sedekah ini tidak hanya terkooptasi terbatas kepada sedekah amal-amal yang berupa harta benda saja, tetapi seluruh umat Islam yang tidak memiliki kemampuan untuk sedekah hartanya, mereka bisa bersedekah sebagaimana sedekah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca tahmid, tahlil, serta kemudian amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian wa fi bud'in ahadikum sadaqatan, dan di dalam urusan suami istri juga merupakan sedekah. Lantas kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, bagaimana kemudian kami mendatangi istri-istri kami itu dengan menggunakan syahwat, bagaimana kemudian ini diberi imbalan pahala? Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana lahu fiha wizrun. Cobalah kamu perhatikan dan teliti, andai kata kemudian hubungan suami istri tersebut itu diletakkan bukan perkara yang halal, tetapi diletakkan kepada yang haram, syahwatnya ditularkan kepada bukan istrinya, apakah kemudian itu merupakan sebuah dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian juga ketika semua itu diletakkan kepada sesuatu yang halal, berhubungan dengan istrinya yang sah dan dengan suaminya yang sah, kana lahu ajrun, demikian juga itu termasuk berpahala. Oleh karena itu kami mengharap kepada seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan berkecil hatilah ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang ekonomi yang agak sulit, sehingga kemudian ada satu ketidakpercayaan di dalam diri kita tidak bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, karena memang ada berbagai jalan yang lain yang tidak bisa dilakukan oleh satu umat, dan itu bisa dilakukan oleh umat yang lain. Seperti halnya sedekah yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya, maka ketika seseorang ingin mendapatkan pahala sedekah, maka seseorang tersebut itu bisa melakukan jalan yang lain, yaitu dengan memperbanyak tahmid, tahlil, serta kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.